Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan mereka yang berulang tahun perkawinan, yang mengandung anak dan menginginkan anak, selamat sore. Pertanyaan Yesus hari ini sangat menarik tentang siapakah aku, lantas bisa dijawab secara benar oleh Simon Petrus. Kemudian Yesus memujinya, menjelaskannya, seraya memberikan misi. Engkau Petrus, di atas wadas ini aku akan mendirikan gerejaku. Apa yang bisa kita maknai dari peristiwa yang seperti ini? Saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan 3 poin berikut. Yang pertama, iman dan anugerah. Petrus mampu menjawab benar, bukan karena ia cakap ataupun pandai. Ternyata tidak demikian. Itu semua karena Roh Allah menerangi budi dan hati Petrus. Tanpa kuasa Roh Allah, jawaban akan menjadi salah. Kita lihat misalnya, orang Farisi itu sangat saleh. Ahli Taurat itu sangat pandai kitab suci. Tetapi mereka tidak mampu menjawab dengan benar. Karena mereka hanya mengandalkan diri sendiri. Hati dan pikiran mereka tertutup akan Roh Allah yang menolong. Inilah yang kiranya disebut dengan iman. Kita percaya kepada Yesus Mesias yang menyelamatkan. Karena Roh Allah itu sebenarnya menolong kita. Allah sendiri membuka mata dan hati kita untuk percaya kepada Yesus. Tanpa kuasa Allah ini, kita tidak mungkin bisa beriman. Oleh karena itu, anugerah Allah itu sangat penting dalam kehidupan iman kita. Kita semua belajar dari situ dengan berdoa, melakukan puasa, dan memberikan sedekah. Supaya Roh Allah itu menolong kita. Bukan pertama-tama karena kita ini bisa berdoa, kita ini bisa berpuasa, atau bisa sedekah. Tetapi kita meminta supaya Roh Allah menolong kita sehingga kita makin benar, makin mengenal Allah dan makin bersatu dengan Allah. Itulah iman dan anugerah yang mesti kita pegang dalam kehidupan kita. Yang kedua, Petrus dan Paulus. Sejarah hidup Petrus menggambarkan hidup yang alurnya mengikuti garis naik dan garis turun. Kadang ia begitu kokoh di dalam membela Yesus, tetapi kadang ia begitu rapuh sampai mengkhianati Yesus. Hal itu sebenarnya menggambarkan juga tentang perjalanan iman kita. Kadang kita ini begitu lemah, kadang kita ini begitu bersemangat, kuat membara. Namun setelah tahu dan paham tentang Yesus sebagai Mesias dan penyelamat yang bangkit dari mati, Petrus lantas berkobar-kobar mewartakan kerajaan Allah. Bahkan ia mati disalib dengan kepala di bawah dalam tugas perutusannya. Sementara Paulus adalah orang yang mengejar murid Yesus untuk dimusnahkan. Bagi Paulus, membunuh murid Yesus adalah kebenaran. Tetapi begitu berjumpa dengan Yesus, saat ia terpelanting dari kudanya dan menjadi buta serta mendengarkan suara Yesus di jalan menuju Damaskus itu, Paulus berubah haluan. Ia menjadi murid Yesus yang sangat aktif. Bahkan ia bekerja keras melebihi para rasul lainnya. Ia mewartakan kerajaan Allah sampai di tanah India. Petrus dan Paulus
mengenal Yesus secara pribadi, menjumpainya yang membuat mereka tersentuh oleh pengalaman iman, sehingga mereka disuburkan oleh pengalaman itu dan akhirnya mewartakan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu sebenarnya pada saat ini pengalaman iman sebagaimana Petrus dan Paulus saat mereka disentuh Tuhan, itu adalah yang paling menentukan dalam iman kita. Selama kita enggak punya pengalaman iman, enggak merasakan sentuhan Tuhan, enggak merasakan pengalaman bahwa kita ini dicintai Tuhan, sampai kapanpun, meskipun kita baptis dari bayi sampai tua, kita enggak pernah menemukan keindahan dan kita enggak pernah menemukan iman yang menggelorakan. Hanya oleh pengalaman iman semua itu akan terjadi. Maka sebenarnya orang-orang Katolik kita semua ini diajak untuk menyadari, mengalami dalam harian hidup kita kuasa, anugerah, berkat apa yang Tuhan berikan dalam hari ini kepadaku. Selama kita enggak pernah menemukan anugerah, berkat, sentuhan dan seterusnya, maka iman kita itu ya suam-suam kuku, hangat-hangat tai ayam. Kalau dipegang hangat, ketika dilepaskan langsung dingin. Itulah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Maka pengalaman iman disentuh Tuhan menjadi sesuatu yang penting. Dan mari kita semua belajar untuk mengalami sentuhan Tuhan. Sekarang yang ketiga, kita melihat gereja dan misi. Kiranya menarik mengapa kedua tokoh besar ini oleh gereja dirayakan bersama. Padahal mereka juga seringkali bertengkar dan berbeda pendapat. Dalam satu hal sunat misalnya, Petrus dan Paulus tidak satu suara. Tetapi justru disinilah letak menariknya. Mereka berbeda tetapi satu dalam membangun gereja. Dalam membangun gereja ini, Petrus disempurnakan oleh Paulus, Paulus disempurnakan juga oleh Petrus. Kadang-kadang kita ini menjadi, kalau melihat Petrus dan Paulus, kadang-kadang kita ini adalah orang-orang yang perlu bertobat. Baru beda rambut saja, satunya keriting, satunya lurus, sudah kita enggak bisa bersatu. Ini Jawa, ini Cina, ini NTT, ini Batak, itu sudah kelompok-kelompok sendiri. Dan itu terjadi dalam gereja. Padahal kita diajar oleh para rasul seperti itu. Kadang-kadang dari sisi suku kita enggak bisa bersatu. Sisi kelompok kategorial apalagi. Aku ini kan PD, aku ini kan BLK, aku ini kan kerahiman ilahi yang rahim terus. Dan seterusnya. Aku ini kan lansia kayak Bu Didit itu. Seringkali kita ini mengandalkan keakuannya. Wah, aku ini prodiakon, wah ya sudah. Bergaya-gaya prodiakon. Merasa kalau sudah prodiakon itu surga miliknya, malah neraka yang terjadi. Kita seringkali hanya karena kita kelompok tertentu berbeda, kita nggak bisa bersatu. Padahal Petrus dan Paulus berbeda, bertengkar pula. Memang kelemahan kita adalah kita ini orang yang suka bertengkar tapi nggak suka mendamaikan. Jadi kalau sudah bertengkar efeknya adalah mutung. Tahu mutung ya? Patah hati. Pokoknya bertengkar sedikit rembetannya mutung. Padahal enggak. Coba lihat nih. Petrus dan Paulus tengkar soal sunat. Tapi mereka kerja keras untuk gerejanya. Nah, kita semua diajar oleh itu pada hari ini. Dalam keberbedaan. Dalam hal yang tidak sama. Kita memang semua tidak sama. Kalau sama berarti Tuhan itu enggak adil kalau sama. Kenapa? Lihat. Sidik jari Anda enggak ada pernah yang sama kan? Meskipun orang ini adalah orang yang kembar siam misalnya.
tetap sidik jarinya beda. Itu menunjukkan dalam keberbedaan itu ada keindahan. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus mengatakan, andaikan taman ini hanya terdiri dari bunga mawar yang indah itu, tetap akan membosankan. Tetapi syukur kepada Allah, ternyata di taman ini ada berbagai-bagai bunga. Kalau gereja MKK ini hanya terdiri dari orang yang seperti Owen misalnya, semua gundul. Mana menariknya kalau gundul semua? Tapi karena hanya satu yang gundul, maka menjadi menarik. Yang lain rambutnya lebat dan seterusnya. Maka disinilah kita diajar oleh Petrus dan Paulus. Supaya dua ikon yang tidak terpisahkan ini, Petrus dan Paulus, kedua-duanya membangun gereja, menjadikan kita orang-orang yang bertobat. Berani menjadi berbeda, tapi selalu mengutamakan cinta. Sehingga kemudian ada kemajuan di sana. Ketika kita berbeda dan kemudian kita memisahkan diri, disitulah sebenarnya kita tak pernah bisa membangun gereja. Yesus telah menunjukkan kepada kita, kepada Petrus, bahwa di atas wadas ini ia akan mendirikan gerejanya. Demikian juga di masa kini, di atas wadas gereja kita, semua yang telah dibaptis diajak untuk mendirikan gereja. Artinya diajak untuk membangun gereja supaya gereja itu kokoh kuat. Dan salah satu wujud pembangunannya adalah keberanian untuk menyadari bahwa kita berbeda, tapi juga keberanian untuk bersatu dalam cinta bahwa kita sedang membangun gereja. Semoga peristiwa penyelamatan Tuhan melalui hari raya Santo Petrus dan Paulus ini membuat kita semakin diyakinkan bahwa iman kita adalah anugerah. Tanpa anugerah kita tidak bisa. Demikian juga bahwa Petrus dan Paulus telah menjadi dua ikon yang saling membangun. Sehingga dengan demikian kita semua juga bermisi bersama-sama agar Yesus yang adalah Mesias sang penyelamat bisa dikenal oleh semakin banyak orang. Tuhan memberkati kita.